In ana illa nadhirum mubin. Sesungguhnya aku menyampaikan kepada kalian itu peringatan yang nyata. Jadi pahalanya itu bukan nanti, pahalanya itu sekarang, terasa sekarang. Begitu kita memberikan kebahagiaan pada orang, kita bahagia. Karaos ayeuna. Yang kedua, tentu saja orang yang beriman itu orang yang sudah bisa ya menunggal, menyatu. Lihat saya semuanya. Kalau sudah lebar welas asih kita, cinta kasih kita, memaafkan saja cukup. Kapan kita menyesali keadaan? Kalau kita sedang jadi setan, jadi iblis. Yang suka menyesali keadaan mada eta, si eta. Apa sih setan dan iblis itu? Dia yang penglihatannya satu. Padahal ini kan hukum alam. Sebetulnya tidak ada hukum Newton, yang ada tuh hukum alam, hukum Allah. Cuma karena Newton pernah menemukan kesadaran ini untuk menghormatinya, sebutnya itu hukum Newton. Newton udah mati, hukum itu tetap aja sekarang berlaku. Kan kalian bisa duduk. Tadi jawabannya sudah langsung karena kehadiran Allah. Belum sadar itu. Terus bertahap sampai suatu saat bisa sampai pada kesimpulan bahwa kehadiran gaya gravitasi itu kehadirannya itu nanti berikutnya. Nah, kalau kesadaran sudah sampai situ, duduk saja menjadi meditatif. Tadi dari luar, dari mobil ke sini jalan kaki, meditatif nggak? Nah, orang yang meditatif setiap langkahnya itu disadari. Bersyukur bisa melangkah, bersyukur punya kaki, bersyukur kakinya bisa dilangkahkan, bersyukur masih ada daya dalam diri yang membuat kaki melangkah, disadari. Saya yakin kalau orang yang jalannya meditatif, mual titajong. Titajong itu karena terburu-buru. Titajong itu karena apa? Pikirannya sudah kemana, padahal dia masih jalan. Jalannya tidak ternikmati, gak meditatif. Kalian nyetir tadi, meditatif gak nyetirnya? Disadari gak ketika nyetir? Sampai suara mesin pun kalau yang meditatif itu terdengar. Begitu oper gigi transmisi 1, 2, 3, saatnya dioper, saatnya kecepatan tinggi, itu terasa. Ketika mesin ngegerung karena apa? Ya, tenaga terlalu besar. Putaran gigi terlalu rendah. Coba kasih gigi 2, tenaga besar. Padahal jalan sudah rata. Pengennya kan gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi 6. Pengennya kan begitu. Coba begitu sejalan, jalan rata, gaya gravitasi yang harus dilawan tidak terlalu berat. Kasih gigi 4, kasih gigi 5, set, mobil tuh. Suara mesinnya itu terasa. Meditatif. Ngahiji diri jeung mesin, ngahiji diri dengan kendaraan. Gitu nggak kalau nyetir? Nggak gitu. Karena begitu celek kita diam di mobil pegang setir, pikiran sudah ke tujuan. Begitu di jalan ada orang yang menghalangi, angkot berhenti, marah-marah. Gitu nggak? Nggak meditatif. So, masak di dapur. Begitu katel wajan sudah di apa? Pasang, cetrek. Kompor dinyalakan. Sadar nggak kenapa bisa nyala? Karena saking rutin tiap hari lihat nyala api sampai tidak disadari.
Pernah nggak menyadari kenapa bisa nyala? Ada apa di situ? Kan nyala itu proses oksidasi. Proses oksidasi apa itu? Karena ada gas. Gas ketemu dengan api, nyala. Tetapi jangan lupa oksidasi itu perlu oksigen. Kalau tidak ada oksigen di sini, gaduh gas gak ada mual hurung. Karena ada ruang kosong, di sini ada oksigen. Jadi kehadiran oksigen dibutuhkan bukan sekedar buat napas, tapi untuk membuat kompor kita jadi nyala. Betul nggak? Sadar nggak itu? Hangatnya api ketika nempel ke tubuh, disadari nggak? Hangatnya minyak ketika menghangatkan tubuh, dirasakan nggak? Ngajerejesnya minyak. Kenapa minyak itu ngajerejes? Kenapa dia itu berbunyi? Begitu memasukkan tempe, tahu, ces, kenapa? Ah gitu, telinga bisa mendengar jerejesnya minyak, ya kan? Iya. Kan sebetulnya karena di situ ada unsur air, ada proses penguatan begitu cepat sehingga menimbulkan bunyi. Karena tidak pernah ada keinginan untuk tahu, secara saintifik tidak ada, hanya terjebak oleh rutinitas, masak menjadi tidak meditatif. Sudah selesai masak, kemudian tersaji semuanya, makan. Doa tidak. Berterima kasih pada semesta tidak. Boro-boro menyadari, ya teh ayana sangu adanya nasi di hadapan saya itu, berapa ribu orang yang terlibat menghadirkannya. Siapa yang nanam, siapa yang ngasih airnya, siapa yang mupuknya, dan bagaimana kerja keras matahari untuk terjadinya proses fotosintesis. Bagaimana terbentuknya, apalagi lari sampai kepada Allah. Orang mangan melak we wungkul ceb we nu ngajadikeun eta saha setiap saat diurus diatur. Robil alaminya Allah tuh terasa kalau meditatif. Robil alaminya Allah nggak terasa, tahu-taunya panen aja. Dari waktu ke waktu, dari padi hijau kemudian muncul padi yang masih hapa, kemudian berisi terus menguning. Setiap saat. Makanya kenapa Nabi Muhammad bilang kalau lagi makan jangan sambil ngobrol. Sebetulnya kan supaya meditatif, supaya dirasakan, ya. Berbagai macam bumbu diaduk-aduk di sini di mulut kita, dikunyah sampai lembut, ya, berpadu dengan nasi dan sebagainya, timbul rasa. Sudah enak, udah lembut ditelan. Ditelannya pun penuh dengan kesadaran. Itu meditatif. Oke, apa pesan saya? Pesan saya satu. Cobalah sekarang belajar hidup yang meditatif, bukan sekedar meditasi. Udah jauh-jauh pergi ke gunung meditasi, tetapi hasilnya tidak membuat hidup kita meditatif, hilang semua kesadaran. Nah, kalau ini dijalani, percaya deh sama saya, sangat mudah kita terhubung dengan guru sejati kita yang di dalam. Nah, yang kedua, tentu saja orang yang beriman itu orang yang sudah bisa ya manunggal, menyatu. Lihat saya semuanya. Ada orang yang nanya sama saya, guru, mati itu apa sih sebetulnya? Saya kaget karena udah ngaji lama kok masih nanya begitu. Saya pikir yang kayak gitu nggak akan dipertanyakan lagi. Ya udah, nggak apa-apa, saya jawab. Seneng aja kalau ditanya saya. Mati itu saya bilang menghembuskan napas terakhir. Lihat saya semuanya. Sekarang sedang napas. Kalau napas itu cuma dua, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Selama kita masih ada tugas di kehidupan ini,
Selama kita masih akan dijadikan kepanjangan tangan Allah di kehidupan ini, selama tubuh kita masih layak pakai untuk menjalankan kehidupan, maka napas yang keluar ini insya Allah masuk lagi. Tapi begitu tubuh kita tidak layak pakai, tugas kita di semesta ini pun sudah selesai, maka napas yang keluar ini gak masuk lagi. Makanya mati disebut menghembuskan napas yang terakhir. Pertanyaannya, kemana eta napas teh? Ayo lihat saya semuanya, kemana napas? Kan ke sini, ke sini, kemana? Ke sini. Ke mana-mana, ke sini. Kelihatan nggak? Ke sini. Nah, sekarang ini tuh apa? Ya tenaon. Kan ruang kosong. Nah, Allah menyatakan di Quran, aku meliputi langit dan bumi, aku meliputi seluruh ciptaanku, aku meliputi segala manusia. Pertanyaan saya, kalian ini sekarang diliputi nggak? Oleh apa? Ya oleh ini. Ulangi, bisi luhur teuing ngajina. Kalian diliputi nggak? Oleh apa? Ya oleh ini. Nih, meliputi kan? Jadi kalau dia meliputi berarti dia bukan sosok, bukan seseorang. Yang diliputi jelas sosok. Anda diliputi oleh yang meliputi. Yang meliputi apa? Ya ini. Jadi apa itu napas? Napas itu penghubung antara diri yang di dalam dengan diri yang di luar ini. Itu aja. Jadi kalau begitu, mana sumber kehidupan kita? Ya ini. Jadi ketika menghembuskan napas terakhir, kemana? Ya ke sini. Nah, gini, kalau di sini ada air nih, saya masukkan 1 tetes minyak, ceret ke dalam air. Nyatu nggak minyak dengan air? Nggak kan? Bulat aja, kelihatan tuh di sayur kan bulatan gitu, ya? Oke. Kalau saya tanya, itu minyak, si butir minyak tinggal di mana? Tinggal di air. Tetapi itu butir minyak bersenyawa nggak dengan air? Tidak. Karena apa? Sebetulnya minyak itu air juga, cuman air yang terkotori oleh unsur lain. Disebutnya air dalam ketidakmurnian. Nah, kalau minyak itu dibuang kotoran-kotorannya, ya tinggal air namanya H2O masuk ke sini, dia tinggal sekaligus menyatu. Oke. Tapi kalau minyak tinggal tetapi tidak menyatu. Kartos? Nah, pertanyaan saya, nanti nih ketika menghembuskan napas terakhir, set tak dia rek jadi naon, rek jadi cair, rek jadi minyak. Kalau ada ketidakmurnian saat melepaskan diri ke sini, tinggal di sini tapi tengah hiji. Tapi kalau sudah bersih, sudah murni nih, sudah murni. Begitu set ke sini, ngehiji. Tinggal tetapi menyatu, ada juga yang tinggal tetapi tidak menyatu. Itu
bedanya orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Cuman itu kok bedanya. Terus leluhur-leluhur kita di mana? Ya di dia. Ngadon aridit ke kuburan. Masalahnya itu yang di sini tuh nih, ya, dalam medan energi yang tak terbatas ini cuma dua aja. Ada yang tinggal dan menyatu, ada yang tinggal tetapi tidak menyatu. Makanya kita sekarang belajar tentang kesadaran murni. Kesadaran murni itu sudah tidak terjebak oleh sadar dan tidak sadar. Iman yang murni tidak terjebak oleh kurang nambah. Nggak ada iman kurang nambah. Emang timbangan. Paham maksud saya? Jadi kalau imannya beneran harusnya nambah terus. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi aneh kalau bertambah umur tidak bertambah iman. Ya mau bertambah umur kalau ngurangan iman. Jadi kalau bertambahnya iman, bertambah nggak kebahagiaan? Jawab dong. Harusnya bertambah. Kalau bertambah iman, bertambah nggak cinta dan ulas asih kita? Jawab dong. Harusnya. Berarti sekarang enggak. Makanya nih kalau orang semakin matang, semakin dewasa, semakin tua, kok welas asihnya kok tidak tumbuh gitu loh. Harusnya kalau dia itu semakin lama sekolah di sekolah kehidupan ini, harusnya dia itu sudah bukan lagi siapa-siapa kecuali sudah menjadi sumber cinta. Dan sumber cinta sudah menjadi cinta yang dia lakukan adalah mencintai. Aneh gitu. Makin tua, makin melekat. Nah, sekarang perhatikan saya. Kira-kira memisahkan H2O tadi dari unsur-unsur lain yang mengikat H2O sehingga disebut minyak, gampang apa susah? Gampang apa susah? Menyuling supaya H2O-nya itu sorangan tong hiji nu sajen. Gampang apa susah? Tergantung tingkat kemelekatan si H2O dengan unsur-unsur lain. Makanya saya mau menyatakan berulang kali, hidup itu tentang melepaskan. Iwan dari kekewek wae. Teu boga duit susah. Neangan duit susah. Geus boga duit susah. Dari kekewek. Makanya kemarin temanya kan beli sepatu bagus. Saya tadi lihat belum ada perkembangan. Makanya tema ngaji kita kemarin kan kalau sepatunya kurang bagus pasti murung, ya kan? Ya. Makanya kalau lihat orang wajahnya murung, lihat dulu sepatunya. Semoga sekarang udah nggak murung lagi. Ya. Kemarin ada yang tanya sama saya, "Ayah, setelah selesai ceramah tuh, nomor sepatu ayah berapa?" Wah, ini kayaknya mau beliin sepatu baru buat saya. Tapi saya dalam batin bilang, "Emang saya murung gitu?" Enggak, maksudnya wajah ayah udah nggak murung katanya. Cuman sepatunya itu aja katanya. Hayo eta. Kajelekong eta, kacileunyi eta. Saya itu kalau menggunakan apapun, kalau belum rusak ya saya pakai. Selama masih enak ya saya pakai. Jadi di rumah itu ada rak sepatu penuh, tapi bukan punya saya. Punya saya satu aja itu. Ke kampus eta. Itu. Nggak apa-apa, saya dibilangin orang itu sepatu na eta deui.
Ada yang bilang kok, ayah kok celana ayah itu aja, saya itu warnanya sama, saya bilang celananya banyak. Pembenaran itu. Nah, hidup meditatif itu akan mengantarkan kita mudah untuk menjadi sumber cinta. Jadi, nih dangukeunnya ku sadayana. Si cai eta teh moal ngahiji jeung cai anu sejena di sagara cai. Lamun eta cai teh masih melekat pada unsur-unsur lain anu lain cai. Jadi air ini tidak akan bisa menyatu dengan sagaranya air kalau si air ini masih melekat pada unsur lain yang bukan air. Paham? Jadi ini teh kan, ini tuh yang tak terbatas ini. Ya Allah, kosong tapi isi, isi tapi kosong. Jadi apa ini sesungguhnya? Ini adalah medan energi tanpa batas, kecerdasan semesta tanpa batas. Kalau medan energi berarti bisa dilihat dong. Bisa. Salah satu medan energi yang bisa dilihat adalah cahaya. Makanya kita belajar meniti ke dalam diri untuk meyakinkan tentang kehadiran cahaya di atas cahaya. Karena energi yang mudah untuk dilihat ya cahaya. Makanya Allah menyatakan di Quran surat An-Najm, ya, tanda-tanda Allah yang paling besar adalah An-Najm. Min ayatihil kubro. Jadi kalau begitu ketika meniti ke dalam diri, kita melihat di dalam apa di luar? Tidak di dalam, tidak di luar. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Karena memang dia tidak bertempat. Nama yang tak bernama, wajah yang tak berwajah. Gitu. Kartos? Nah, beruntung sekali hari ini bisa hadir. Nah, ketika kita sudah bisa melatih diri untuk hidup bermeditatif, maka kesadaran itu selalu tumbuh sehingga kita mudah untuk menjadi sumber cinta. Tahap berikutnya, kita akan mudah untuk sujud pada nurani kita sendiri. Makanya nurani itu akan ngasih pahala kapan? Sekarang. Coba nurani kita diikuti, bahagia? Taeta pahala teh. Ganjarannya itu langsung terasa sekarang di sini. Inilah yang dikatakan in ana illa nadhirum mubin. Sesungguhnya aku menyampaikan kepada kalian itu peringatan yang nyata. Jadi pahalanya itu bukan nanti, pahalanya itu sekarang, terasa sekarang. Begitu kita memberikan kebahagiaan pada orang, kita bahagia. Karaos ayeuna eta pahala teh. Nyata nggak pahala? Nyata? Nah, selama ini belajar yang nyata atau yang tidak nyata? Pahala teh engke deui nepikeun ka teu karasa ayeuna. Begitu kita melanggar nurani kita, kita juga dapat pahala. Tapi pahalanya itu ya sesuatu yang membuat kita merasa bersalah. Itu yang kemudian disebut siksa. Iraha siksa teh karaosna ayeuna di dieu nyata. Itu yang disebut dengan nadhirum mubin. Kartos. Begitu kita sudah menjadi sumber cinta, kita menjadi terampil dan cerdas untuk sujud pada nurani kita, maka berikutnya menjadi sangat luar biasa kalau kita ini mudah sekali memberi maaf. Itu sekarang ini sedang ada fenomena ya, ada orang ngomong gini, yang ini tersinggung.
Ada orang yang ngomong gini, yang ini tersinggung. Padahal sebetulnya kalau menurut saya, tersinggung itu bukan salah yang ngomong, salah kita aja. Kenapa sih dimasukkan ke dalam hati? Sebetulnya sederhana penyelesaiannya itu, tidak usah ruwet-ruwet. Sekarang kan sedang rame ya, ada orang ngomong begini, ini tersinggung. Ada orang ini tersinggung. Yang ini lapor ke sini, yang ini lapor ke sini. Duh, bangsa kita ini. Karena sudah tidak ada welas asih, tidak menjadi sumber cinta. Yang ada di dalam diri cuma kebencian dan kebencian. Bahkan bahagia ketika bisa membuat orang lain yang dikatakan menghina kita itu, padahal sebetulnya salah kita sendiri. Kenapa merasa terhina? Makanya di Quran dikatakan, kata setan kan, jangan salahkan gue, tugasku cuman dagang. Maneh nu meuli. Yang namanya dagang itu ya dagang saja, mau dibeli atau tidak, gitu. Paham maksud saya? Nih makanya kalian jangan baperan, dikit-dikit pencemaran nama baik. Udahlah. Sebetulnya baperan itu wujud bahwa kita itu belum punya iman. Kalau sudah lebar welas asih kita, cinta kasih kita, memaafkan saja cukup. Kan sekarang tuh aneh, sudah saya maafkan tapi encan. Sudah saya maafkan tapi acan atuh. Jadi semua hanya terjebak di permukaan basa-basi. Itu yang bikin jadi konyol kehidupan ini. Eueun warasna. Kan sudah jelas, mulut itu ada di badan orang, dibawa-bawa oleh orang, nutupna hese. Nutup mulut orang teh hese, dinu deket teh hoream abdi mah sieun bau. Daripada kita berusaha nutup mulut orang, kenapa sih tutup aja telinga kita? Sesederhana itu menurut saya, hidup tuh jadi nggak ruwet. Saya khawatir saja kedangkalan kita dalam kehidupan ini yang akan membuat bangsa kita yang luar biasa ini terpecah belah hanya oleh kebodohan kita sendiri. Sok atuh iman teh kita wujudkan. Ini saya bicara bahasa iman udah jauh melampaui seperti yang diajarkan oleh para leluhur, bukan sekedar ritual. Ritualnya nggak akan saya bahas, kalian kan sudah rajin, udah kayak robot. Begitu zuhur langsung wudu kan, langsung sholat. Begitu asar langsung wudu, langsung sholat. Udah kayak robot, nggak saya bahas. Syukur-syukur sudah berkesadaran, bukan sekedar tidak terjebak oleh rutinitas ritual, tetapi sudah memasuki kepuasan ritual. Harapan saya begitu. Makanya perlu kesadaran. Makanya hidup ini perlu menyepi. Punya nggak tempat penyepi? Punya? Di mana? Di mana? Di kamar. Dicanak tuh kamar lain ke dia. Mau nyepi di kamar. Hutan? Jauh atuh. Tiap mau menyepi kaleuweung
Jauh. Punya tempat menyepi. Menyepi itu di sini. Tahu artinya menyepi? Mengasingkan diri dari segala apapun yang dapat mengotori diri. Nyepi, kedah-gaduh sawah, kedah-gaduh kebon, kedah-gaduh tempat anu raos, kanggo niis. Orang yang sudah berkesadaran nyepinya di sini. Ada orang marah-marah, nyepi aja. Ada orang menghina, nyepi aja. Ada orang ngomongin dia, nyepi aja. Bisa, udah bisa nyepi kayak gitu. Hah? Nah, pertanyaannya, kenapa belum berhasil nyepinya? Sederhana sebetulnya, karena kita masih mengizinkan diri kita terkotori oleh lingkungan kita sendiri. Makanya kan saya sudah ngasih ilmu sama kalian semuanya. Ilmunya namanya 7 jangan. 1, jangan suka menyesali keadaan. Kapan kita menyesali keadaan? Kalau kita sedang jadi setan, jadi iblis. Yang suka menyesali keadaan mada eta si eta. Apa sih setan dan iblis itu? Dia yang penglihatannya satu.